Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Asep Dani dalam acara podcast Gema Desa. Gema Desa adalah tontonan yang selalu memberikan informasi, edukasi, dan selalu menjadi inspirasi bagi masyarakat. Makanya tonton terus Gema Desa dan jangan di skip ya. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama tokoh Garut yang tidak asing lagi di mata masyarakat Garut, yaitu tokoh politik juga tokoh sosial di Kabupaten Garut. Ya, silahkan Pak Ervin Lutfi, silahkan. Iya, Pak Ervin, silahkan. Selamat malam, Pak Ervin. Ya, selamat malam. Iya, ini pemirsa seluruh warga desa-desa yang ada di Nusantara, ini Pak Ervin tokoh politik juga tokoh sosial ya. Selamat malam Pak Ervin, selamat datang di podcast Gema Desa. Ya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Ya, kali ini Pak Ervin kita ngobrol-ngobrol tentang seputar desa. Yang selama ini Pak Ervin sering masyarakat desa itu ketika berkenaan dengan apa yang dimiliki oleh desa ya, terutama geografis desa, banyak tempat-tempat wisata yang bisa dikembangkan di desa, Pak Ervin. Bagaimana pandangan atau ide-ide kreatif dari Pak Ervin untuk melihat kawasan desa-desa ini sehingga bisa berkembang, Pak Ervin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sama Kang Asep udah mengundang saya di Sama-sama Pak, sama-sama. Podcast Gema Desa ya. Podcast Gema Desa. Gema Desa. Ini adalah informasi bagi masyarakat desa, Pak Ervin. Dan di desa di Kecamatan Cilawu ya. Kecamatan Cilawu, iya. Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Betul. Selamat malam juga para pemirsa semua. Iya. Terkait apa yang menjadi tadi pertanyaan bahasan hari ini, malam ini tepatnya tentang desa dan potensinya. Betul. Salah satunya adalah potensi wisatanya, Pak. Wisata ya, wisata desa ya. Tuh khususnya mungkin tentang potensi desa di Indonesia ini sebetulnya sangat bagus ya. Sangat signifikan untuk ditata, dikelola menjadi sumber ekonomi baru. Betul. Untuk Garut hari ini ya. Sebetulnya Garut mempunyai potensi yang cukup privilege ya. Banyak desa-desa dengan situasi geografis ya. Ya alamnya gitu kan. Yang bisa dikembangkan ya, Pak. Ya, betul. Cuman memang perlu pemahaman baik secara literatur, ilmiah itu bagaimana sebuah desa itu digali potensinya secara baik ya. Banyak juga kerancuan gitu sebetulnya dari pemahaman itu yang akan membuat arah dari pengelolaan atau pemanfaatannya itu menjadi tidak signifikan. Salah satunya mungkin seringkali ada istilah tentang desa wisata dan wisata desa. Betul. Saya baru tahu tadi ngobrol-ngobrol tentang bahwa desa wisata dengan wisata desa itu berbeda. Ya, pada prinsipnya sih di Garut sendiri ya. Itu baru ditetapkan, baru ada yang diakui sama kementerian ya. Itu satu desa wisata Ciburial. Yang kemarin ikut anugerah desa wisata Indonesia dan dapat penghargaan lah dari. Ya alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah kita. Lalu untuk desa-desa yang lainnya, ya ini perlu sosialisasi kembali dari pihak terkait, dari pemerintah,
ya tadi pemahaman-pemahaman yang lebih detail, sehingga apa yang dipahami oleh seluruh stakeholder, Betul. baik masyarakat di desa, para aparat desa itu kan, para pejabat di desa, Iya. juga di tingkat kabupaten itu satu pemahaman gitu Mengenai wisata ini ya. tentang potensi desa Desa tersebut ini, betul, gitu. betul. Salah satu mungkin yang harus dipahami adalah tadi definisi dari desa wisata dan wisata desa. Gitu. Kebanyakan orang bias juga gitu, Betul. mencernanya itu bias juga. Desa wisata itu lebih ditekankan pada keunikannya, kekhasannya, dipersonalisasinya, berdasarkan dari aspek sosiologis, aspek kultur, aspek sumber daya manusianya, sumber daya alamnya. Dan biasanya desa wisata itu menjadi salah satu objek dari wisata desa gitu. Yang pada artinya tidak bisa gitu ya secara standar ilmiah bahwa seluruh desa itu bisa menjadi Desa wisata, gitu. betul, betul. Ya salah satunya kan di Cilawu ini ada yang Sindang Kasih, Ya. yang pernah kami eksplor juga Pak di Gema Desa itu Pak. Oh iya. Iya, iya, pernah dieksplor juga di Gema Desa. Iya, iya. Tata kelolanya apapunnya pernah di Gema Desa ditampilkan. Desa Sindang Kasih ini kan kemarin baru beberapa periode ini ya dilakukan penataan, dan itu memang ada peran-peran dari teman-teman di kedinasan. Juga masyarakatnya pun kelihatan Betul. ada Iya, ikut serta lah ya, ada membangun perannya. posisi itu perannya ya. Iya. Cuman ya tadi harus dipahamkan apakah di desa Sindang Kasih Bisa ini masuk kategori desa wisata kategori yang mana gitu. gitu, Aduh, yang betul, pas iya, gitu. betul. Agar pada intinya kan begini, suatu labeling itu ketika diterapkan pada nantinya ada aspek brand gitu kan. Jika brandnya ini tidak pas dengan potensi yang ada, betul. epidemik, itu ya bisa jadi rancu gitu. Nah itu yang harus lebih dipahami. Ya, saya juga dan hati-hati juga betul, gitu. betul. Hati-hatilah bagi teman-teman Betul. untuk bagaimana mengkategorisasi ini sebagai desa wisata atau sebagai wisata desa. Iya, saya juga baru tadi tahu Pak, bahwa desa wisata itu memerlukan dukungan dari semua pihak. Saya kira desa wisata itu ya seperti yang kemarin itu dibikin tempat wisata di desa itu desa wisata gitu. Kan gitu. Ternyata tidak semudah itu. Pada aspek yang standarnya memang akses jalan itu menjadi yang paripurna ya. Aksesibilitas infrastruktur terhadap itu. Yang kedua adalah dari sisi keamanan. Tapi kan itu standar-standar saja bagi semua teritorial pun. Semua lokasi di tempat wisata seperti itu lah. Perlu itu gitu. Lalu apa yang menjadi uniknya ini gitu. Nah, Sindang Kasih ini harus ditemukan dan didetailkan juga yang menjadi unik dari Sindang Kasih itu apa gitu. Nah, itu mungkin biar antara semua pihak stakeholder itu sama pemahaman, juga sama perlakuan gitu. Kalau berbeda pemahaman nanti yang ada malah kontraproduktif ya Pak. ya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Tidak sesuai dengan kenyataan, betul. Juga mungkin yang harus lebih dievaluasi itu adalah tentang peranannya gitu. Peranan kalau suatu objek wisata itu ditetapkan sebagai desa wisata, kebetulan kan kementerian itu sangat konsen dalam hal ini. Ada peran kementerian yang bisa mengangkat sebuah objek desa wisata. Lalu peran yang nanti secara sustainability-nya apa yang dilakukan sama provinsi, apa yang dilakukan sama kabupaten sampai ke tingkat yang lebih bawah. Nah ini kayaknya pembagian perannya pun
belum ada metodologi yang yang menjadi pegangan semua pihak gitu. Intinya untuk menentukan desa wisata itu harus benar-benar komprehensif ya Pak. Sebaiknya begitu. Sebaiknya ya. Agar. Tapi selama ini bagaimana Pak? Khususnya misalkan di Garut nih, gitu. Misalkan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah pusat, gitu. Gambarannya dari tokoh masyarakat kita nih, Pak Ervin gimana? Gambaran besarnya aja, dari gambaran besarnya secara menyeluruh aja. Jangan kan di Garut, di daerah-daerah yang lain pun ya antara kementerian dengan provinsi dengan kabupaten itu masih berbeda pandangan ya. Ya apalagi misalkan kita gitu kan yang di tingkat daerah gitu kan yang lokal. Ya ini perlu untuk dilakukan keselarasan. Banyak sebetulnya wisata itu kan pada prinsipnya bukan hanya sebuah desa gitu, bukan hanya kita bisa berwisata dengan berbagai macam potensi gitu. Tapi maksud saya adalah begini, jangan karena sedang tren kita latah gitu. Betul. Kayak seperti sekarang trennya misalkan sawah, semua bangun sawah gitu. Misalkan desa itu rame, misalkan bikin tempat wisata, semua desa bikin tempat wisata kan gitu. Ketika sekarang ada populer tentang desa wisata, semua desa berbondong-bondong bikin tempat wisata. Karena ekonomi itu kan pada prinsipnya ada pengelolaan terhadap dua aspek. Satu aspek sumber daya alam dan dua aspek sumber daya manusia. Aspek sosial ya. Itu kan given. Allah itu sudah memberikan gitu, bahwa manusia ini lahir di sini, sana, tinggal di sana gitu. Jadi kita tidak perlu memperlakukan berlebihan gitu, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus juga gitu kan. Apa yang dia punya itulah yang Dan dia kembangkan. Ekonomi itu bukan hanya tentang pariwisata, betul. Jadi kita harus lebih generik ya gitu. Betul. Setiap desa itu mempunyai potensi apa. Betul. Dan nanti dibuatkan secara ini ya eksplorasinya gitu kan. Betul. Bagaimana analisisnya sehingga ada sisi prioritas yang nanti akan ditetapkan oleh pemerintah ya. Oleh seluruh stakeholder gitu kan. Seluruh. Karena kan pemerintah pun pasti diberikan asupan oleh masyarakat juga kan. Itu yang ingin yang sebetulnya seharusnya kita sampaikan gitu. Misalkan di sini nih, ini berapa desa? 18 Pak. 18 ya. 18 desa. Dari 18 desa itu nggak mungkin lah semuanya jadi sedekah sih gitu. Ya tapi kayaknya yang terjadi Pak, yang terjadi semua desa itu pingin seperti itu Pak. Ya itu ada sebuah budaya Pak, budaya yang kronis ya di kita itu. Kelatahan itu memang selalu terjadi gitu. Iya, padahal misalkan satu desa, misalkan desa B misalkan lebih potensial di pertanian, seharusnya kan ngembangkannya pertanian. Ini enggak Pak, pinginnya dia bikin wisata gitu. Makanya kadang-kadang sawah juga dipakai wisata tetapi mengganggu sawahnya gitu. Ya. Padahal kan tadi kan kalau wisata itu pada posisinya itu butuh intelektualitas tertentu lah gitu ya untuk memunculkan potensi yang ada. Tapi kan tidak semua potensi manusia yang di sekitar itu menunjang terhadap penggalian disesuaikan saja gitu. Jadi tidak perlu berlebihan gitu. Kalau memang di situ tentang kesuburan tanah yang lebih bagus dari desa yang lainnya, itu aja. Itu aja dikembangkannya. Itu aja yang dikembangkannya. Misalkan daerah sini karena dia punya danau, dia punya aluran sungai, ya itu aja yang dikembangkannya gitu. Yang berhubungan dengan itu. Atau misalkan di daerah pergunungan itu kan nggak mungkin kita perlakukan sama dengan daerah lautan gitu kan. Ya itu menurut saya sama juga desa itu, pariwisata itu pada prinsipnya
Kalau saya sih menafsirkan apa yang disebut pariwisata itu adalah menyajikan tentang edukasi. Kalau saya sih ya, aspek dari learningnya manusia ketika dia berwisata, dia mendapatkan asupan pembelajaran gitu. Tentang alam ya. Tentang berbagai hal. Kalau di alam tentang Ya, alamnya gitu. Kita bisa Kalau datang tempat pertanian, iya, tempat pertanian. kita bisa datang ke Disneyland. Kita menemukan pembelajaran baru. Kita pun bisa datang ke Pangandaran gitu. Kita menemukan pembelajaran baru. Inti dari berpariwisata itu adalah ditemukannya pembelajaran bagi dirinya gitu. Contoh misalkan kalau kita datang ke Eropa, kita di Eropa misalkan ada 4 musim, maka kita menemukan pembelajaran baru tentang 4 musim itu, tentang yang tidak dirasakan di daerah kita itu Pak ya. Itu kan sebetulnya pembelajaran peningkatan dari sisi fitrahnya manusia gitu kan. Jadi kita haus terhadap keingintahuan, kita haus dahaga terhadap wawasan gitu. Kita perlu bahkan gitu kalau kita sampai melakukan fakta empirik, kita bisa secara nyata melihat ini begini, ini begini. Itulah aspek dari pariwisata gitu. Ya seperti tadi digambarkan sama Pak Erpin ketika ngobrol-ngobrol di luar, Kang, di Swiss Maki sana Kang. Nah kan itu seperti itu. Ternyata semua ketika ada satu potensi yang bisa dikembangkan, semua saling menunjang. Dan pemerintah pun berperan dalam posisi itu, misalkan gitu. Peran desa di sini, peran pemerintah daerah di sini, seperti itulah, kan gitu. Ya karena rancu tadi dalam aspek pemahaman, mungkin saja saya yakin sih kalau di kalangan negara ya dan pemerintahan itu definisinya itu sudah ada definisinya. Bisa aja. Juklak juknis itu sudah ada. Sudah ada lah. Cuman masalahnya apakah itu bisa disosialisasikan atau ya dipahamkan pada seluruh pihak. Ya itu yang perlu kita sama-sama berfokusnya ke sana gitu. Fokusnya ke sana, memahami dahulu agar jangan salah persepsi ya Pak ya. Salah pikiran. Ya nggak otomatis salah tindakan. Betul. Gitu. Sepakat. Ya selama ini kan mengenal seperti sekarang yang desa Sindang Kasih juga, saya kira dianggap bahwa itu merupakan desa wisata dan ditetapkan sebagai desa wisata misalkan gitu. Terus tadi saya tanya apakah desa wisata itu yang seperti apa kan itu. Ternyata itu adalah wisata desa. Terus dibandingkan dengan yang misalkan yang di Bagenit Pak yang dibangun sekarang gitu. Kan gitu. Apakah desa wisata itu seperti itu? Ternyata kan bukan semuanya. Ada banyak pemahaman, contoh misalkan itu teh desa wisata karena lahannya milik desa gitu. Ada betul. Jangan argumentasinya bisa berbeda. Ya itu akibat dari tadi apa yang literatur yang sudah diformalitaskan apa nyampe tidak ke masyarakat ya. Ya itu tadi kan saya sendiri kan itu langsung berdialog dengan untuk Garut ya dengan stakeholder kepariwisataan dari dinas pariwisata ya. Sama mereka juga punya kendala begitu. Mereka mendapatkan pengajuan dari desa-desa untuk menjadi desa wisata gitu. Ternyata tidak memenuhi syarat untuk itu. Dan pihak dari dinas itu mensosialisasikan gitu begini gitu. Mungkin aja misalkan antara pusat dengan provinsi dan daerah itu ada penetapan misalkan ya bahwa ini bisa jadi desa wisata, ini tidak dengan wewenangnya tersendiri lah. Ya hari ini justru kan akan sangat menurut saya ya akan sangat bias dan juga akan menimbulkan konflik interested ya. Kalau standarisasinya itu tidak jelas, kriterianya itu tidak jelas betul Pak. Nah, itu dan juga. Akan semua menganggap yang tadi itu, akan semua menganggap bahwa ini adalah desa wisata, sehingga di kemudian hari ada prioritas dari kepala desa misalkan untuk menambah menambah anggaran, ya itu misalkan kan
Seperti itu. Takut akal-akalan. Nantinya kan bisa menjadi akal-akalan. Ya pada prinsipnya sih kalau menurut saya ya Mm-mm. motivasinya semua juga pihak mungkin sama ya. Ingin adanya pembangunan di tiap ya tinggal mungkin bagi saya ya ya kita dengan media sekarang ini justru ikut menerangkan gitu Tentang betul. agar semua pihak itu bisa lebih lebih signifikan lah dalam langkah-langkahnya gitu. Ya ini intinya dalam penjelasan ini kan di kemudian hari masyarakat itu persiapan bahwa ketika ingin menjadi desa wisata atau wisata desa atau mengembangkan potensinya, Amun Cik Sunama lebih soson-soson gitu. Jadi lebih fokus Pak. Ya. Oh jadi misalkan saya punya potensi sawah, misalkan ya sudah ngembangkannya menjadi pertanian aja, kan saja, gitu. dikembangkan dengan berbagai macam komoditi yang bisa menghasilkan seperti wisatanya kan sama. Kan aspek pembangunan itu pasti sudah mengakomodir. Pemerintah pasti sudah mempunyai metodologi bagaimana cara mengakomodir dari seluruh aspirasi ya. Dan dengan berbagai perangkatnya gitu kan dari tingkat kabupaten misalkan dengan kedinasan dengan sampai ke tingkat UPTD-nya misalkan. Tinggal menurut saya kan ada juga RPJMD yang disusun. Betul. Ya kan semua berperan aja di situ. Semua Dalam berperan. penyusunan RPJMD situ. Memang aspek transparansi dari sebuah program itu memang sebuah keniscayaan ya. Betul. Hari ini itu salah satu kendala yang menurut saya menjadi kendala bagi pemerintah ya. Ketika dia misalkan ingin menjelaskan sesuatu tapi aspek transparansinya belum clear gitu. Belum betul. Ya itu memang salah satu kendala juga ya, kita bantulah pemerintah untuk bisa begitu gitu, bisa menjelaskan pada berbagai pihak. Nah, untuk Garut sendiri ya kalau saya kan sangat mengharapkan gitu pariwisata kan menjadi objek kedua, bidang kedua ya, yang menjadi prioritas pembangunan setelah Pertanian. agrobisnis ya, pertanian agrobisnis. gitu kan. Nah dua hal ini kalau dilihat dari apa fakta-fakta yang ada gitu dan realitas yang kita hadapi ke depan gitu, dari perencanaan yang dilakukan oleh pusat, oleh provinsi, termasuk oleh kabupaten sendiri, maka desa-desa ini harus bisa dengan cermat gitu, dengan cermat menyusun program desanya gitu kan. Gitu. Sehingga nyambung dengan program yang betul. dikembangkan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah di atasnya. Sebetulnya tinggal aktif aja teman-teman di tingkat desa ini mencoba lebih aktif gitu. Dia menjemput misalkan informasi-informasi yang ada gitu di tingkat kabupaten dari segala bidang lah, dari bidang keekonomian, dari sisi investasi, dari sisi apa yang bisa sekarang menjadi prioritas kabupaten, apakah ada yang menjadi prioritas itu di desa ini gitu kan, di sisi aspek yang mana gitu. Nah kalaupun itu sudah digarap berarti kita bisa menyiapkan program lanjutannya gitu. Nah menurut saya hal ini sebuah peluang. Dari setiap kerancuan tuh kita harus berpikir positif, pasti ada peluang, opportunity yang bisa kita ini sebetulnya bagi saya teman-teman di tiap desa itu punya peluang untuk dia mempunyai metodologi di luar formalitas yang sudah ada gitu. Dengan tadi Kang Asep tadi bicara ada satu koordinasi antar desa gitu kan. Betul. Itu harus jadi dalam satu lebih ditingkatkan atau diefektifkan gitu ya. Betul. Lebih inilah peran-peran masing-masing desa dalam satu wilayah itu lebih jelas. Lebih jelas. Ya seperti yang tadi itu. Misalkan di desa A misalkan ada tempat pariwisata dan desa B dan C itu mendukung fasilitas atau sarana dan sarananya gitu. Yang terlewati oleh tempat wisata tersebut kan gitu. Dia ambil bagian lah. Kan contoh kayak gini. Kalau ini Sindang kasih ilustrasinya ya. Apa yang membuat Sindang kasih ini menjadi unik misalnya?
kadang ada faktor rekayasa juga ya. Oh, jadi bikin betul. Yang kita bisa lakukan gitu. Disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Kalau di sindang kasih ini misalkan memang ditemukan unifikasinya, percuma juga kalau misalkan selama perjalanan menuju sindang kasih ini tidak didukung gitu tidak ya. mendukung Tidak terhadap mendukung sindang kasih. terhadap sindang kasih, betul. Apa yang menjadi valuasi dia itu hanya ala kadarnya menurut saya. Betul. Jadi semua daerah ya yang dalam satu kecamatan gitu, misalkan itu kalau ini sindang kasih menjadi objeknya, dia harus bisa punya Menyiapkan peran. penunjang-penunjangnya, Ya, peran bisa gitu ya. berperan. Bisa berperan, Gitu. betul. Kalau misalkan kan yang tadi yang saya makanya saya berargumentasi bahwa berwisata itu tentang bagaimana seseorang mempunyai pengetahuan baru, wawasan baru, betul. pengalaman baru gitu. Nah, kalau dia sepanjang perjalanan itu menemukan yang itu aja gitu ya. pengetahuan yang jelek gitu, yang negatif, lalu datang ke sindang kasih juga menurut saya apa yang ada di sindang kasihnya pun tidak akan signifikan. Betul. Secara emosional keganggu lah. Yang di jalan tadi Gunung Malak. ya, ada orang berpromosi bahwa sindang kasih itu bagus begini atas apa promosinya itu Betul. dia tertarik. Tetapi manusia kan punya objektivitas, punya subjektivitas. Subjeknya adalah bahwa ketika dia merasakan pengalamannya sendiri ternyata apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan berbeda, itu kan menjadi sentimen negatif. Nah, menurut saya akhirnya yang menjadi keinginan kita sebuah potensi itu menjadi lebih tinggi, akhirnya kan jadi terdegradasi. Betul, Pak. Dengan situasi itu. Iya. Betul, Pak. Ya itu butuh satu satu kesepakatan ya, Pak ya. Gitu. Kesepakatan baik kesepakatan dalam kebijakan, kesepakatan dalam mengelola sosial atau SDM-nya ya. Seperti peran pemerintah ini kan sangat vital. Dari aspek investasi, dari aspek contoh misalkan di Kabupaten Garut ini yang selalu saya soroti itu kos investasinya itu, biaya tetapnya itu belum terjadi. Jadi kalau indikator dari sebuah iklim investasi bagus itu adalah fixed cost-nya itu terhadap sebuah investasi itu jelas terukur gitu. Jadi kalau orang itu mau melakukan investasi di daerah kita itu misalkan, biaya-biayanya itu sudah terukur, sehingga dia mampu melakukan perencanaan usaha yang jelas gitu. Nah, di Garut ini salah satu kendalanya itu belum ada seperti itu. Jadi ada biaya yang tidak jadi iklim investasi di Garut masih banyak bias, masih ada kendala lah. Masih ya. Nah, itu kan benahilah itu oleh pemerintah gitu. Pemerintah Garut tidak semuanya harus berperan dari sisi anggaran. Betul. Gitu kan. Harus ada anggaran ke desa ini, harus anggaran. Betul. Ketika ini misalkan Sindang Kasih ini ditetapkan menjadi desa wisata oleh pemerintah pusat, ya Garut berperan di peranan yang lain. Ya, gitu. Dari mulai pintu masuk ya, kabupaten misalkan itu, mulai pintu masuk kecamatan ya, nanti kecamatan dia berperan juga dengan peranan yang lainnya, yang punya saling menunjang gitu. Sampai ke tingkat pengelola desanya gitu. Salah satu yang saya temukan kemarin di Desa Wisata Ciburial, yaitu memang ada keunggulan itu, ada penataan dari sisi peranan. Peranan sumber daya manusia berarti ya. Seluruh pihak ya, dari mulai desa gitu ya, kepala desa gitu ya, dipimpin kepala desa, badan usaha milik desanya gitu kan. Hak dan kewajiban pengelola itu kan jelas, tertata dengan baik ya. Dan itu yang menurut saya ya, karena kan Desa Ciburial ini kalau dari sisi aspek alam yang nggak terlalu jauh berbeda lah dengan unifikasinya. Tetapi ada common sense ya,
ada pemikiran yang sama, diciptakan yang sama, akhirnya ditata sebuah suprastruktur baru di sana. Dan itu yang menjadi penilaian dari aspek kemarin ketika dia mendapat penghargaan dari Kementerian Desa. Lalu sekarang karena ini dia dimasukkan ke desa wisata. Cuman di desa wisata kemarin ikut alhamdulillah Desa Wisata Indonesia dari kementerian dapat nominasi, lalu dapat juga penghargaan. Tapi aspek wisatanya ini, ya itu tadi karena unifikasinya itu belum terlihat gitu. Belum terlihat secara jelas. Akhirnya teman-teman itu kalau saya dengar ya terus melakukan inovasi gitu. Mereka terus melakukan inovasi bagaimana supaya tercipta nilai tambah ya berupa unifikasi itu, keunikannya itu yang bisa mempunyai nilai jual tinggi gitu. Salah satu yang kurang bisa dipahami oleh mayoritas, kalau desa wisata itu dia nggak menjual tiketing gitu, nggak menjual. Dia menjual paket gitu. Jadi lebih ke pelayanan gitu. Enggak, maksudnya lebih ke trip. Trip. Oh iya. Jadi kalau ada satu korporasi atau satu komunitas atau family ya, keluarga gitu ingin melakukan trip perjalanan, dia paket gitu. Oh iya. Ke desa wisata gitu. Jadi rata-rata tidak yang dipahami oleh teman-teman di desa itu kan begitu. Nanti kita buatkan nih desa wisata, nanti kita buat tempat parkir, nanti kita buat itunya palang pintunya gitu, tiketnya gitu. Ya. Kan begitu rata-rata begitu. Rata-rata betul, Pak. Padahal desa wisata itu yang saya pahami dari teman-teman pelaku gitu, informasi dari pelaku nggak begitu gitu. Mereka lebih spesifik gitu mereka. Ya. Mereka menawarkan contoh bahwa di desa kami itu ada sebuah tempat paket wisata seperti ini. Oh iya. Sehingga orang itu inilah yang menjadi perbedaan kalau dia datang ke desa ini dan ke desa yang lain. Oh betul. Itu dari sisi tata niaganya seperti itu. Betul. Ada dipersonalisasi gitu. Bukan seperti misalkan bikin pasar malam di kemudian itu kan masyarakat menjabarnya gitu loh, ya, Pak. Betul. Ya itu kan itu kadang akhirnya menjadi konflik interest. Betul. Ketika ya dalam misalkan, jadi kalau implikasi yang aslinya seperti mungkin seperti ini. Ini ada tempat nih untuk dibikin wisata yang enak dipandang, enak dinikmati kan gitu. Dan masyarakat menyediakan bukan masyarakat atau misalkan penyelenggara menyediakan tempat istirahat, tempat itu kan itu seperti itulah. Mungkin penjabarannya seperti itu ya. Mungkin teori dasarnya adalah bahwa aktivitas ekonomi itu pasti disandarkan pada kerumunan. Betul. Jadi kalau teori dasarnya teman-teman misalkan, pokoknya mah ada ayat keramaian aja misalkan. Keramaian, betul. Maka di situ ada uang. Di situ ada uang, betul. Prinsip dasarnya itu ya. Prinsip dasarnya seperti itu. Nah, itu pun akhirnya bias pada tadi aspek apa itu desa wisata, apa wisata desa. Tata niaganya berbeda. Ada dipersonalisasi tadi itu. Betul. Kalau desa wisata orang itu menjual value-nya, nilainya. Nilai lebihnya gitu. Kalau wisata desa instan saja itu ya tidak terlalu menonjol sisi jadi tidak ada yang khas gitu ya. Tidak yang unik, khas, unik gitu. Keunikan di daerah tersebut itu apa? Kan secara takdir lah. Pasti itu baik alam, baik manusia pasti ada yang unik. Betul, Pak, pasti. Ya kan? Pasti ada yang unik. Dan pasti banyak yang tidak unik. Betul. Gitu kan. Nah, yang unik inilah yang tadinya misalkan ditemukan ini adalah unik nih. Kita analisis, lalu kita eksplorasi, lalu kita kelola gitu. Kita tingkatkan
Tapi kalau tidak ada unifikasi, ya tidak ada keunikannya gitu. Ya sudah. Ya sudah. Jadi wisata desa itu. Ya, ya. Ya, Betul. fokuslah pada bidang yang lain. Saya yakin temukan potensi, pasti ada potensinya yang Pasti. lain, nggak harus wisata gitu. Betul betul Pak, betul. Ini kan udah salah fokus mungkin ya Pak, tentang wisata desa dan desa wisata Ini sebetulnya PR karena kan 50 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu belum ada kan desa wisata. Betul Pak, betul. Jadi Kan baru ini sebetulnya, baru ini. Jadi maksud saya ini kan sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah gitu. Betul. Jadi kalau misalkan ada masih kesimpang siuran dari sisi aspek pemahaman, ya memang itu ya pemerintah kan terus dia akan terus bekerja kan mensosialisasikan gitu. Ya kalau terjadi euforia memang manusiawi ya. Betul betul. Makanya kita malam ini kita berbincang nih. Betul Pak. Ya untuk dalam rangka itu Dalam juga rangka kan. itu, betul. Dalam rangka itu juga supaya Ya dan memang dan channel ini itu adalah untuk bisa memberikan informasi, edukasi gitu. Jadi channel Gema Desa ini itu. Makanya salah ini kan satunya bagus. Biarlah bergema. Bagaimana bergema, betul. Jadi salah satu misalkan saya mengambil narasumber dari Bapak itu maksudnya itu untuk menerangkan apa sih pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat tentang desa wisata Nggak tokoh juga. Karena sekarang kan banyak Nggak, yang ini berkembang karena kita itu, kawan Pak. aja. Siap. Nggak. Maksudnya kan saya kan bukan juga ahli di bidang itu. Gitu Betul. Kan. Tapi Nah, kan yang tidak saya tahu aja gitu. Itu kan diperlukan juga karena untuk sementara kan Pak Kepala Dinas Pariwisatanya belum ini Pak belum berkunjung ke sini. Nantilah kawan. Yakin lah. Ya, Pak Budi ya. Pak Budi ditunggu nih sama Yakin Bapak lah di nanti sini. Pak Budi juga bisa, beliau yang paling bisa menjelaskan. Betul Pak. Lebih spesifik, detail dan mencerahkan lah. Iya dan mudah-mudahan ini kan jadi pembuka Pak. Jadi pembuka pikiran, pembuka jalur ke Pak Kadis. Iya. Dan memang gini, orientasi kami itu adalah desa-desa itu kan awalnya itu mengembangkan desa dari kita oleh kita untuk kita sebetulnya. Ya. Hampir mirip dengan koperasi dulu. Motonya itu. Karena apa? Karena memang selama ini desa-desa itu tereksplor itu hanya sebagai bahan seperti ini. Misalkan desa Sukamurni misalkan. Alam desa Ranca Buaya itu gitu aja. Jadi tidak selalu mendalam tentang apa sih aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat desanya, potensi alam yang bisa dikembangkan apa, kan seperti itu. Tetapi ketika di perjalanan ternyata banyak nih wisata-wisata dibuat kadang-kadang ya tidak yang tadi itu tidak menggali potensi. Kadang-kadang dia sengaja bikin gitu Pak, bukan menggali potensi dia lebih dikembangkan bukan. Gitu banyak. Jadi mungkin itu sebagai gambaran supaya lebih maju Pak, lebih inovatif. Gitu desa-desa itu, masyarakat desa itu lebih, makanya edukasi-edukasi seperti ini itu diperlukan bagi masyarakat. Betul. Gitu. Setuju. Betul. Diperlukan supaya masyarakat itu lebih berkembang. Mantap ini. Gitu. Gema desanya mantap ini. Makasih. Udah lah. Worth it ya. Makasih. Terakhir Pak, statement Pak. Terakhir Pak. Ya. Untuk masyarakat desa dan yang punya potensi untuk dikembangkan sebagai wisata gimana Pak? Sebagai nggak saran juga ya. Iya. Ya ini Masukan opini aja lah, opini, ya, betul. pendapat aja bahwa pada prinsipnya seluruh alam itu dia pasti menyembunyikan apa yang menjadi keunggulannya gitu. Hakikatnya kita sebagai manusia dengan reason, dengan pemikiran, penalaran, dengan ilmu dan pengetahuan, kita harus menemukan potensi yang dikandung dan tersembunyi dari alam itu. Bagi saya, seberlian apapun alam yang ada gitu, kalau aspek humannya, aspek manusianya itu tidak ada pertumbuhan yang signifikan, maka
dia akan tetap menjadi suatu yang kita percaya sebagai kegaiban gitu. Betul, betul. Kenapa? Karena sebagai orang Islam kita harus percaya pada hal-hal gaib tentang Betul, ruang dan waktu betul. gitu kan. Bahwa ruang dan waktu itu begitu juga. Nah, kita bisa menelaah, kita bisa ini dengan akal kita. Betul. Makanya saya lebih jujur ya, saya lebih senang jika apalagi ya para masyarakat, para kawan-kawan, sahabat di Garut ini itu human development-nya itu, pembangunan manusianya itu yang lebih ditekankan. Apa yang dikandung oleh Garut ini yang sekarang ditemakan dari mulai desa sampai tingkat kecamatan, kabupaten gitu. Kalau manusianya ini tidak tercerahkan gitu. Betul. Betul, Pak, betul. Kalau Sepakat, manusia sepakat. di Garut ini tidak tidak melompat dari sisi kemampuan dirinya, ya kita akan mubazir gitu. Betul. Dalam hal apapun yang dikandung oleh Garut ini. Betul. Betul. Termasuk pariwisata. Wisata itu menurut saya seberlian apapun yang dikandung oleh tanah, Garut ini. keunikannya, kekhasannya, dari mulai udaranya, dari mulai tanahnya gitu, airnya. Kalau manusianya tidak mempunyai Skill ya, atau kemampuan. kapasitas dan Kapasitas, kapabilitas betul, gitu yang mumpuni, ya kita tetap akan Tidak bisa mengembangkan apa yang yang upaya didapatkan. kita menuju kesia-siaan gitu. Betul, betul. Jadi kalau saya sih harapkan tadi lah itu kita ngobrol begini itu bukan dalam rangka memunculkan sebuah perdebatan, Betul, gitu kan, betul, Pak. Betul. wacana pemahaman yang ini kita ingin justru kalau misalkan saya nih beropini salah, ya kita ingin ada masukan, Betul, gitu. masukan, betul. Betul, agar Pak, betul. agar kita pun yang Betul. ngobrol sekarang itu Betul, betul. ketika ada pihak yang lebih lebih punya kapasitas untuk menjelaskan, Supaya bisa menjelaskan. ayolah jelaskan, Betul, ayo Allah, jelaskan, gitu. betul. Itu maksud Siap, Pak, siap. apa yang menjadi opini pendapat saya. Siap. Ya, terima kasih Pak Ervin sudah hadir di Saya yang terima kasih. Ya, Dengan sudah hadir di segala Gema Desa. hormat. Sudah meluangkan waktu nih Pak Ervin. Ya. Gitu. Sudah meluangkan waktu, dan terima kasih warga desa di seluruh Nusantara. Garut merupakan, ada yang menyebut dulu kota Intan. Kadang ada yang menyebut Faris Panjapa. Artinya Garut itu indah, Pak. Garut itu kita menggali sedemikian rupa, menggali potensi alamnya, menggali potensi sumber daya manusianya, sehingga bisa mencapai satu tujuan. Seperti kata orang barat dulu, Garut adalah Paris Panjapa. Terima kasih Pak Ervin sudah hadir. Terima kasih kembali. Salam kepada semua, maaf ganggu waktunya. Gitu. Terima kasih. Dan terakhir, Pak Ervin, ada yang bisa disampaikan lagi? Sudah cukup? Alhamdulillah kayaknya Ini Gema mencukupi, memuaskan. Gitu untuk Gema Desa nih, Pak Ervin. Untuk Gema Desa, saya sangat tersanjung, sangat terhormat dapat hadir dan berperan serta dalam kegiatan dari Gema Desa ya. Semoga apa yang difokuskan oleh teman-teman di Gema Desa ini menggemakan gitu. Semua pihak menggemakan tentang informasi, menggemakan tentang potensi, menggemakan tentang nilai tambah bagi seluruh pihak yang di desa-desa, betul. Ya, baik pihak desa. Mungkin saja dari Gema Desa ini bahkan menginspirasi. Betul, insya Allah. Di tahap yang lebih tinggi gitu kan. Karena memang Gema Desa menghadirkan
inspirator, Pak. Ya. Dan Gema Desa harus bisa menjadi inspirasi bagi desa yang lain. Amin. Mudah-mudahan seperti itu harapan dan ekspektasi Siap. kita semua. Siap, terima kasih. Ya, pemirsa di Nusantara, warga desa, terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa subscribe, like, and share channel kami. Dan terima kasih Kak Elpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.